Naofumi adalah pemuda pecundang yang menghabiskan hidupnya sebagai wibu penyendiri. Hari-harinya hanya diisi game, sementara uang tabungan keluarganya ia hanguskan untuk judi online. Suatu hari, saat ia membaca buku di perpustakaan, sebuah volume misterius tiba-tiba memancarkan cahaya terang dan menyeretnya ke dunia lain. Begitu membuka mata, ia melihat lingkaran sihir dan para penyihir yang baru saja memanggilnya. Bersamanya, ada 3 orang lain, Ren sang pahlawan pedang, Motoyasu sang pahlawan tombak, dan Itsuki sang pahlawan panah. Mereka kemudian dibawa menghadap raja. Di sana, raja menjelaskan bahwa keempatnya dipanggil untuk menghadapi gelombang, serbuan monster dari portal yang akan memusnahkan dunia jika para pahlawan kardinal gagal menghentikannya. Untuk membantu, kerajaan mengumpulkan prajurit terbaik agar bergabung dengan masing-masing pahlawan. Namun tak satu pun memilih Naofumi, yang hanya memegang perisai, senjata yang bahkan tidak bisa dipakai untuk membunuh seekor monster pun. Di tengah penolakan itu, seorang gadis cantik bernama Main justru menawarkan diri untuk masuk ke parti Naofumi. Karena ia hanya memiliki 1 anggota, raja memberinya lebih banyak koin emas dibanding pahlawan lainnya. Maka dimulailah petualangan mereka. Di padang rumput, mereka menghabisi kumpulan Slime. Naofumi kemudian menyerap bangkai monster-monster itu dan menaikkan level perisainya. Menjelang senja, Main mengajaknya ke toko pandai besi. Naofumi sempat mencoba pedang, tapi senjata suci menolak pemiliknya menggunakan senjata selain perisai. Main pun menyuruhnya membeli armor murah karena menurutnya, perisai Naofumi sudah cukup melindungi. Sementara itu, Main mengambil armor terbaik di toko dan berjanji akan membayarnya dengan cara apapun yang Naofumi mau. Setelah menguras kantong Naofumi, Main mengajaknya makan di restoran paling mewah di kota. Ia meminum anggur dan mengajak Naofumi untuk menghabiskan malam bersama. Namun Naofumi menolak halus, mengatakan bahwa ia hanya punya 1 ranjang di kamarnya. Ia lalu tidur lebih awal, menyembunyikan sisa 200 koin perak di balik perisainya, sambil membayangkan masa depan petualangannya. Keesokan paginya, semuanya berubah. Semua perlengkapannya hilang, dan ketika ia mencoba membangunkan Main, sekelompok pengawal datang menodongkan tombak dan menyeretnya ke hadapan raja. Di sana, Main sembunyi di belakang Motoyasu sambil menangis, mengaku bahwa Naofumi telah menyakitinya dan mencoba melecehkannya. Ia mengklaim berhasil kabur ke kamar Motoyasu. Saat Naofumi membantah, ia melihat Motoyasu mengenakan armor miliknya, namun Motoyasu bersikeras bahwa itu adalah hadiah dari Main. Yang menyakitkan adalah tatapan licik Main. Saat tak ada yang memperhatikan, ia tersenyum mengejek, membuat Naofumi sadar bahwa gadis itu adalah ular bermuka 2 yang merencanakan semuanya untuk merampas hartanya. Ia pun meledak, meminta agar ia dikirim kembali ke dunianya. Tetapi raja menolak. Pemanggilan pahlawan baru hanya bisa dilakukan setelah keempat pahlawan saat ini tewas. Mau tak mau, satu-satunya jalan keluar bagi Naofumi adalah menghadapi semua gelombang sendirian. Setelah orang-orang mencibir dan menolak bekerja sama, ia berjanji akan menaklukkan gelombang seorang diri. Ia melemparkan sisa uangnya kepada Main dan pergi dari kastil, sementara dari kejauhan seseorang mengawasinya. Di kota, semua orang menjauhinya. Bahkan pandai besi hampir memukulinya. Meskipun akhirnya justru memberinya sebuah jubah dan mengatakan ia boleh membayarnya kapan saja. Naofumi kembali ke padang rumput dan membunuh Slime satu persatu, mengumpulkan kulit Slime dan naik level sedikit demi sedikit. Namun saat ia mencoba menjualnya, seorang pedagang menawarnya hanya 1 koin tembaga untuk 20 kulit. Menyadari pedagang itu menipu, Naofumi mengancam akan merobek wajahnya jika tidak membayar sesuai harga normal. Pedagang itu pun menyerah. Saat pandai besi kembali ke tokonya, ia menemukan 5 koin tembaga dari Naofumi, bayaran yang dijanjikan sebelumnya. Hari demi hari, Naofumi tidur di padang rumput. Ia kemudian menemukan tanaman obat langka, menyerapnya, dan membuka skill perisai daun. Dengan perisai itu, ia bisa memperkuat tanaman sehingga seorang apoteker membelinya dengan harga mahal. Meski demikian, Naofumi tetap membeli makanan paling murah. Suatu waktu, 3 bandit mencoba merampoknya di gang sempit. Naofumi menjejalkan Slime ke wajah salah satu bandit sambil menahan pisau yang mengarah kepadanya. Mereka kabur, tapi kejadian itu membuatnya sadar. Ia tak akan pernah menjadi lebih kuat tanpa membunuh monster, dan ia tak mungkin membunuh monster hanya dengan perisai. Dalam keputusasaan itu, seorang pria aneh bernama Blowas muncul dan menawarkan peluang bisnis. Ia mengajak Naofumi ke tempat persembunyiannya, sebuah pasar Buddha. Blowas menjelaskan bahwa Buddha tidak akan pernah berbohong atau mengkhianati tuannya, karena dikunci oleh kutukan sihir. Saat memeriksa para budak, Naofumi melihat seorang gadis demi-human kecil yang sakit parah. Blowas mengatakan bahwa gadis itu paling murah karena tubuh dan mentalnya rusak akibat disiksa pemilik sebelumnya, dan mungkin tidak lama lagi akan mati. Ia menawarkan harga 30 koin perak. Naofumi memilih gadis itu. Di ruang kontrak, Blowas menggambar simbol mantra di dada gadis itu. Statusnya muncul sebagai anggota parti Naofumi. Sebelum pergi, Naofumi menanyakan namanya dan menyuruhnya berhenti batuk. Dengan suara lemah, ia memperkenalkan diri sebagai Raphtalia. Naofumi kemudian menarik tangannya keras-keras. Blowas tertegun, seolah melihat sejarah berulang. Di toko pandai besi, Naofumi membayar 6 koin perak untuk sebuah senjata kecil dan memerintahkan Raphtalia menusuk Slime yang bersembunyi di balik jubahnya. Karena ketakutan, Raphtalia tak bergerak. Naofumi mengaktifkan kutukan budak dan memaksanya. Akhirnya Raphtalia maju dan menusuk Slime itu, meski tusukan pertamanya nyaris tak berpengaruh. Setelah Naofumi memaksa lagi,
Ia berhasil menghabisi Slime dan mendapatkan XP pertamanya. Saat Raphtalia terjatuh, Naofumi mengatakan bahwa mulai sekarang ia adalah pedang, sementara ia akan menjadi tamengnya. Mereka kemudian menuju restoran. Naofumi memesan makanan termurah untuk dirinya dan satu porsi menu anak-anak untuk Raphtalia. Saat Raphtalia bertanya kenapa ia diberi makanan, Naofumi hanya menjawab bahwa ia melihat Raphtalia tampaknya menginginkannya. Ketika makanan datang, mata Raphtalia langsung berbinar. Raphtalia sempat tak percaya bahwa makanan di hadapannya sungguh untuknya. Setelah gigitan pertama, rasa enak itu membuat air matanya mengalir tanpa henti. Beberapa jam kemudian, mereka kembali memburu Slime. Begitu selesai, perisai Naofumi kembali naik level. Di sisi lain, rasa penasaran mulai tumbuh dalam diri Raphtalia. Siapa sebenarnya pria yang kini menjadi tuannya? Naofumi menjawab singkat. Ia adalah pahlawan perisai. Mendengar itu, Raphtalia teringat keluarganya. Mereka pernah bertanya siapa pahlawan favoritnya. Dan ketika ia menyebut pahlawan perisai, kedua orang tuanya tersenyum bangga. Dialah satu-satunya pahlawan yang pernah memperlakukan demi-human dengan baik. Saat Raphtalia bertanya nama Naofumi, ia menjawab namanya dan memberinya obat untuk penyakitnya. Obat itu sangat pahit hingga Raphtalia hampir memuntahkannya. Malam harinya, Naofumi berjaga sementara Raphtalia tidur. Dalam mimpinya, ia kembali ke hari ketika orang tuanya melindunginya dari anjing berkepala 3. Ketika terpojok, orang tuanya melemparnya ke laut untuk menyelamatkannya, sementara mereka sendiri dimakan hidup-hidup. Raphtalia terbangun sambil berteriak memanggil mereka. Naofumi memeluknya erat agar ia tenang. Keesokan paginya, sang apoteker mengatakan bahwa menjual obat akan menghasilkan lebih banyak uang daripada menjual tanaman. Naofumi bertanya apakah ia boleh meminjam beberapa peralatan. Di luar toko, Raphtalia melihat sekelompok anak bermain bola. Ia pura-pura tak peduli, tapi ekornya yang bergerak membuat Naofumi tahu ia sedang berbohong. Maka ia membelikannya sebuah bola. Menjelang malam, mereka menyewa kamar. Ketika penjaga ragu, Naofumi mengancam akan memperburuk wajah si penjaga jika ia tidak diizinkan masuk. Hari berganti hari, Naofumi terus merawat Raphtalia sambil menjual sisa barang yang mereka punya. Keduanya mulai masuk lebih dalam ke hutan. Ketika seekor kelinci muncul, Naofumi menyuruh Raphtalia membunuhnya. Namun Raphtalia menolak. Saat kutukan aktif, ia mengatakan bahwa Raphtalia tak akan selamat jika tidak bisa bertarung, dan gelombang akan menghancurkan dunia ini. Tapi ketika Raphtalia mendengar bahwa Naofumi berniat menghadapi gelombang itu, tekadnya bangkit. Ia berlari dan membunuh kelinci itu seketika. Ia bersumpah tidak akan menjadi lemah. Ia ingin tetap berada di sisi Naofumi, apapun yang terjadi. Malam itu, mereka kembali ke toko senjata. Naofumi memutuskan membelikan Raphtalia pedang yang lebih layak. Sang pandai besi menunjukkan pedang besi pendek yang cocok untuknya. Menyadari dompetnya kembali kosong, Naofumi menanyakan apakah ada desa terdekat untuk mencari uang cepat. Prihatin dengan keadaannya, pandai besi menunjukkan arah desa. Sesampainya di sana, Naofumi menjual kulit kelinci dan bertanya tentang tambang emas. Pedagang setempat mengatakan bahwa yang ada hanyalah tambang batu bara, namun bijinya bisa dijual dengan lumayan. Di sebuah gudang, Naofumi membuka menu sistem dan melihat bahwa perisainya mendapatkan skill baru. Ketika diuji, perisainya berubah menjadi Rope Shield. Ia mencoba skill Air Strike Shield dan terkejut sendiri melihat kekuatannya. Ketika Raphtalia muncul, ia berpura-pura tak terkesan dan mengajaknya segera pergi. Mereka menyusuri terowongan. Raphtalia bertanya bagaimana ia harus memanggil Naofumi. Namun Naofumi hanya berkata bahwa ia boleh memanggil apa saja. Di dalam gua terdalam, Naofumi mulai memanen kristal dengan palunya. Saat selesai, ia melihat Raphtalia gemetar ketakutan. Seekor monster berkepala 2 muncul di depan mereka. Bagi Raphtalia, wujud itu sama persis dengan monster berkepala 3 yang membunuh orang tuanya. Kenangan itu melumpuhkan tubuhnya. Monster itu menerjang. Naofumi melompat menyelamatkannya dan keduanya jatuh ke dalam air. Saat memanjat tebing, Raphtalia mengaku bahwa monster serupa telah membantai keluarganya, dan Naofumi akhirnya paham penyebab mimpi buruknya setiap malam. Tak lama kemudian, monster itu muncul lagi. Naofumi melihat statusnya, level 15. Ia mengatakan bahwa ini adalah kesempatan Raphtalia membalaskan dendam orang tuanya. Setelah itu, ia menerjang monster tersebut. Perisainya menahan serangan pertama, namun kepala satunya menggigit bahunya hingga ia kesakitan. Menyadari hidupnya benar-benar terancam, ia berteriak memerintahkan Raphtalia untuk menghabisinya. Namun Raphtalia masih berdiri membeku. Ketakutan membuat tubuhnya sama sekali tak mau bergerak. Melihat Raphtalia masih terpaku ketakutan, Naofumi sadar usahanya sia-sia. Ia menyuruh Raphtalia melarikan diri sebelum monster itu melahap dirinya. Ia bahkan mengatakan bahwa Raphtalia akan bebas setelah ia mati. Namun kata-kata itu justru memicu ingatan Raphtalia. Bagaimana kedua orang tuanya dimakan hidup-hidup, bagaimana kesendirian menakutkan, dan bagaimana Naofumi telah menjadi satu-satunya orang yang baik padanya sejak awal. Tak ingin kehilangan lagi, Raphtalia menerjang dan menusuk salah satu kepala monster tersebut. Ketika monster itu berbalik hendak menyerangnya, Naofumi memanggil shield dan menahan serangan itu. Menggunakan celah yang terbuka, Raphtalia menusuk tepat ke jantung monster itu dan menghabisinya seketika. XP mereka langsung meningkat. Raphtalia segera memeluk Naofumi sambil menangis lega, bersyukur ia masih hidup. Dalam pelukan itu,
Naofumi baru sadar bahwa Raphtalia kini memanggilnya dengan nama Naofumi. Beberapa minggu berlalu, perisai Naofumi naik beberapa level dan membuka berbagai skill baru. Dengan gelombang yang semakin dekat, ia merasa waktunya tiba untuk memperkuat perlengkapan mereka. Saat mereka tiba di toko senjata malam itu, sang pandai besi terkejut melihat Raphtalia berubah menjadi demi-human muda yang cantik hanya dalam hitungan minggu. Namun bagi Naofumi, Raphtalia masih terlihat seperti anak kecil yang dulu ia beli. Raphtalia memotong komentar pandai besi itu. Ia datang untuk membeli armor bagi Naofumi. Setelah melihat Naofumi terluka karena serangan monster, ia memutuskan bahwa keselamatan tuannya adalah tugas hidupnya. Pandai besi pun berjanji membuatkan armor khusus untuk Naofumi. Malam itu di restoran, Naofumi hendak memesan menu anak-anak untuk Raphtalia. Namun Raphtalia langsung protes, mengatakan bahwa ia sudah dewasa dan menolak makan menu bayi lagi. Keesokan harinya, setelah mengenakan armor barbar baru, Naofumi melihat jalanan dipenuhi warga yang gelisah menunggu gelombang. Ketika ia bertanya bagaimana mereka tahu waktu kedatangannya, pandai besi menyuruhnya pergi ke kota tempat jam pasir naga berada. Jam itu akan menteleportasi para pahlawan ke lokasi gelombang ketika hitungan mundur berakhir. Sore itu, Naofumi mengunjungi gereja. Saat berdiri di depan jam pasir naga, perisainya memancarkan cahaya. Ia melihat bahwa gelombang akan datang keesokan harinya. Setelah itu, para pahlawan lain tiba. Motoyasu, seperti biasa, meledek Naofumi sebagai pecundang menjijikan. Naofumi mengabaikannya. Tetapi baru sadar ketika Motoyasu mulai mencoba menggoda Raphtalia dengan alasan bahwa Naofumi adalah buaya darat yang bejat. Jengkel dengan omongannya, Naofumi hampir menghajarnya. Namun ia memilih menahan diri dan membawa Raphtalia pergi. Malam itu, Raphtalia mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi antara Naofumi dan para pahlawan lain. Naofumi menolak menjelaskan. Ia meninggalkan kastil tanpa seorang pun yang mempercayainya, dan ia sudah memutuskan untuk tidak membuka luka itu lagi. Ketika hari gelombang tiba, Raphtalia mengatakan bahwa ia bangga berdiri di sisi Naofumi sebagai pedangnya. Ia bersumpah akan tetap bersama Naofumi selamanya. Dan begitu butiran pasir terakhir jatuh, langit berubah merah. Para pahlawan menghilang, tersedot menuju lokasi gelombang. Di udara, lubang hitam raksasa terbuka dan monster mulai tumpah ke dunia. Raphtalia menyadari bahwa arah gelombang menuju desa yang mereka kunjungi beberapa minggu lalu. Tanpa menunggu, Naofumi langsung berlari ke sana. Desa itu sudah diserang zombie ketika mereka tiba. Naofumi berhasil menyelamatkan seorang pria dari gigitan maut, sementara Raphtalia menghabisi zombie itu dalam satu tebasan. Dengan waktu yang semakin menipis, Naofumi menyuruh Raphtalia mengevakuasi para penduduk, sementara ia menjadi umpan untuk menarik perhatian monster. Ia berlari sambil memukul zombie, namun serangannya terlalu lemah. Ia meminta para warga meninggalkan desa sementara ia memancing para monster itu menjauh. Dengan Air Strike Shield, ia menyelamatkan satu penduduk, lalu menggunakan Shield Prison untuk melindungi yang lain, terus berlari sambil menggiring gerombolan itu. Ia melompat melewati kobaran api, membawa nyala api di perisainya untuk menarik perhatian para zombie. Meski merasa bodoh memilih bertarung demi dunia yang membencinya, ia tetap tidak berhenti. Ketika jumlah monster semakin banyak, ia memancing mereka ke sebuah menara. Ia memanjat ke puncaknya menggunakan Air Strike Shield, lalu memukul lonceng keras-keras untuk mengumpulkan semua monster ke sana. Ketika mereka mulai memanjat, ia menyiram menara itu dengan bensin lalu membakarnya. Menara runtuh bersama para monster. Naofumi sendiri terjatuh dan menghantam rumah di bawahnya. Saat ia bangkit, penduduk desa kembali, kali ini untuk bertarung. Keberanian Naofumi telah menginspirasi mereka. Ketika zombie raksasa menyerang, Naofumi memblokir serangan itu tepat waktu. Saat monster tersebut beralih ke penduduk lain, Naofumi kembali menahannya dan menyuruh mereka kabur. Raphtalia tiba tepat waktu dan bersama-sama mereka menumbangkan monster raksasa itu. Namun di saat bersamaan, sinar-sinar cahaya meluncur ke langit dan meledak menjadi hujan api. Dengan cepat, Naofumi menarik Raphtalia dan melindungi mereka berdua dengan perisai. Para prajurit muncul, merekalah yang menembakkan serangan itu. Mereka bersorak puas melihat monster sudah musnah. Raphtalia langsung menerjang komandan mereka, tapi pedangnya ditepis dengan mudah. Ia menuntut alasan mengapa mereka hampir membakar Naofumi. Sebelum ada jawaban, monster baru muncul di hadapan para prajurit. Naofumi melindungi komandan itu dari serangan fatal, sementara Raphtalia membelah kepala zombie dengan presisi. Atas perintah Naofumi, Raphtalia menghabisi seluruh gerombolan itu, termasuk seekor raksasa yang ia bunuh dalam satu lompatan. Di lokasi lain, para pahlawan lain sedang melawan seekor singa raksasa. Motoyasu mengakhiri pertarungan dengan tombak petirnya. Tanpa tahu bahwa pertempuran utama terjadi di desa, Motoyasu menyimpulkan bahwa gelombang hanyalah permainan mudah. Sementara itu di dalam desa, para penduduk berkumpul untuk berterima kasih kepada Naofumi. Mereka menyebutnya sebagai pahlawan desa mereka. Naofumi menolak pujian itu dan menyuruh mereka pergi. Setelah para penduduk pergi, Raphtalia tidak bisa menahan kesedihannya. Ada penyesalan mendalam di wajahnya. Andaikan saja orang tuanya dulu bisa diselamatkan dengan cara yang sama seperti Naofumi menyelamatkan desa ini. Kenangan itu membuatnya menangis, dan Naofumi hanya bisa menenangkannya sebisanya. Malam itu, di dalam istana, semua orang bersorak merayakan kemenangan. Sayangnya bagi Naofumi, suasana itu justru terasa seperti sebuah siksaan.
Ia terus mengingat bahwa satu-satunya alasan ia hadir hanyalah hadiah yang dijanjikan raja. Saat Raphtalia lewat di dekat Motoyasu, pria itu coba menyapanya. Namun Main langsung menariknya menjauh sambil membisikkan sesuatu yang jelas-jelas bernada busuk. Tak lama kemudian Raphtalia muncul di depan Naofumi, mengajaknya mencicipi makanan yang tersedia. Naofumi menolak mentah-mentah, bahkan mengatakan ia lebih memilih menelan muntahannya sendiri. Pada saat itu juga, ia sadar perisainya baru saja membuka kemampuan teleportasi yang memungkinkan ia dan Raphtalia berpindah dengan cepat ke lokasi gelombang. Sebelum ia sempat memikirkannya lebih jauh, Raphtalia kembali datang, memaksa Naofumi mencoba sepotong kue yang ia bawa. Melihat itu, Motoyasu langsung cemburu dan melemparkan sarung tangannya ke arah Naofumi, tantangan duel secara terang-terangan. Setelah Main menyebut bahwa Raphtalia adalah budak Naofumi, Motoyasu makin berlagak sebagai pahlawan palsu yang berniat membebaskan Raphtalia. Naofumi menjawab santai bahwa perbudakan legal di dunia ini, lalu hendak pergi. Namun seorang prajurit menahannya karena raja telah memerintahkan duel harus diterima. Raphtalia mencoba memberitahu bahwa ia mengikuti Naofumi atas keinginannya sendiri. Tapi seorang satria membekapnya, dan raja dengan enteng menyebut bahwa Naofumi pasti sudah mencuci otaknya. Panik akan kehilangan satu-satunya orang yang mempercayainya, Naofumi mencoba menghentikan mereka, tetapi para ksatria sudah menghunus pedang. Motoyasu menantangnya secara terbuka, mempertanyakan keberanian Naofumi. Tersudut, Naofumi akhirnya menerima duel itu. Malam sebelum pertarungan, Naofumi mencoba mengambil senjata, tapi sistem menegurnya keras karena senjata itu bukan miliknya, kilatan listrik bahkan menyetrumnya. Saat duel dimulai, Motoyasu menyuruh Naofumi menyerah sebelum wajahnya digosok ke lantai arena. Naofumi tidak menggubris, hanya mengaktifkan perisainya dan siap bertarung. Motoyasu menghantamkan tombaknya berkali-kali, tetapi tetap gagal membuat luka sekecil apapun. Naofumi mengejeknya, bahwa Motoyasu hanyalah pecundang yang bahkan tidak mampu menembus perisai. Kesal bukan main, Motoyasu mengaktifkan skill Kaespar dan menghujani Naofumi dengan serangan cepat hingga satu tebasan berhasil melukai lengannya. Naofumi lalu berlari menerjang dan memukul perutnya. Saat Motoyasu tersadar bahwa balon slime menggigiti tubuhnya, Naofumi menunjukkan slime lain yang juga menempel padanya. Inilah cara Naofumi bertarung selama ini, menggantikan kekurangan serangannya dengan slime. Marah melihat taktik itu, Motoyasu mencoba menutup duel dengan serangan penuh tenaga. Namun Naofumi menahannya dan menghantamnya menggunakan perisai kepala anjing 2. Lalu ia menembakkan Air Strike Shield, menjebaknya dalam Shield Prison. Di dalamnya, Motoyasu bahkan harus berbagi ruang dengan slime yang ikut terperangkap. Penonton mulai berteriak menyebut Naofumi pengecut. Karena muak, Naofumi melepaskan Motoyasu dan menyuruhnya menyerah. Namun Motoyasu keras kepala, bahkan berkata lebih baik berjalan kaki ke Cina daripada mengakui kekalahan. Mendengarnya, Naofumi bertekad merusak wajah tampan Motoyasu agar tidak ada wanita yang mau dengannya seumur hidup. Tapi tepat saat ia hendak menyelesaikan duel, angin sihir mendadak menghantamnya dari belakang. Naofumi segera tahu itu ulah Main. Kemarahannya hampir meledak. Tetapi sebelum ia sempat bereaksi, tombak Motoyasu sudah menusuk maju. Naofumi menangkis sebanyak mungkin, namun Motoyasu memanggil tombak petirnya dan melemparkannya langsung ke tubuh Naofumi. Serangan itu menembus perisai dan membuatnya ambruk. Dalam kondisi goyah, Naofumi ditetapkan kalah. Ketika ia menuduh Main curang, semua penonton diam, membuatnya merasa seperti berhalusinasi. Raja lalu memberi selamat kepada Motoyasu. Saat itulah Naofumi akhirnya sadar bahwa Main adalah putri kerajaan. Semua ini ternyata permainan politis agar putri raja bisa berjodoh dengan Motoyasu. Duel itu sudah disusun sejak awal. Naofumi makin marah. Ia dipanggil ke dunia ini tanpa permintaan, tetapi diperlakukan seperti sampah. Amarah itu nyaris membuatnya ingin menghancurkan seluruh arena. Lalu seorang menteri mengumumkan bahwa kontrak perbudakan Raphtalia akan dicabut. Mereka menunjukkan tanda kontraknya, lalu menyiramnya dengan cairan untuk menghapusnya. Sistem menegaskan bahwa hubungan kontrak Naofumi Raphtalia telah terputus. Saat Main menyeret Raphtalia pergi, kemarahan Naofumi membuncah. Ia melempar perisainya, tapi perisai itu langsung kembali ke lengannya. Dalam kemarahan itu, sebuah notifikasi muncul, Curse Series Activated. Pada saat bersamaan, Raphtalia menampar Motoyasu, mempertanyakan mengapa ia ikut campur urusan mereka. Raphtalia menjelaskan bahwa Naofumi bukan tuan jahat. Ia hanya mengaktifkan kutukan saat ketakutan. Main malah mencoba menampar Raphtalia balik, namun Ren dan Itsuki datang. Mereka memaksa penjelasan dari Main. Ren tahu ada kecurangan yang disembunyikan. Hanya saja semua orang takut pada raja sehingga memilih diam. Raphtalia akhirnya mendekati Naofumi. Naofumi menyuruhnya pergi, tapi Raphtalia mengabaikannya. Saat ia mencoba menyentuh Naofumi, pria itu menepisnya, mengulang bahwa kontrak mereka sudah hilang. Namun Raphtalia melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain, hatinya. Ia mengatakan bahwa ia percaya pada Naofumi, bahwa ia ingin tetap di sisi pria itu sesuai janjinya. Naofumi menolak, merasa dirinya hanyalah penjahat yang kebetulan memiliki perisai terkutuk. Tapi Raphtalia menjelaskan bahwa perisai itu justru alasan mereka bisa menyelamatkan desa. Naofumi mengaku bahwa niat aslinya bukan ingin menjadi pahlawan. Raphtalia memeluknya, mengatakan bahwa ia tahu siapa sebenarnya Naofumi. Di balik kepahitan dan sinisnya, Raphtalia bisa melihat ketulusan yang ia sembunyikan.
Ia menegaskan bahwa ia adalah pedang Naofumi, dan ia akan mengikutinya hingga akhir dunia. Kata-kata itu menusuk hati Naofumi. Ia sadar bahwa inilah kalimat yang selama ini ia butuhkan. Raphtalia bahkan mengulangi janji yang sama yang ia ucapkan sebelum gelombang monster datang, dia akan selalu berada di sisi Naofumi. Saat Naofumi akhirnya menatapnya, ia melihat Raphtalia sebagai wanita dewasa, bukan lagi anak kecil yang dulu ia temui. Ia meminta izin untuk tetap tinggal bersamanya. Mereka pun saling berpelukan erat. Di kejauhan, Motoyasu masih percaya Raphtalia terkena sihir Naofumi, sementara Itsuki menganggap Motoyasu entah buta atau iri. Keesokan harinya, Raphtalia membawa sisa makanan dari dapur istana untuk Naofumi. Saat Naofumi mencicipi makanan yang Raphtalia bawakan, ia terkejut karena baru kali itu ia benar-benar bisa merasakan cita rasa masakan di dunia ini. Ketika ia bertanya tentang asal-usul Raphtalia, gadis itu menjelaskan bahwa klannya tumbuh cepat seiring kenaikan level, 4 kali lebih cepat dari manusia. Karena itulah mereka sering dianggap bukan manusia. Hari itu, Raja mengumumkan hadiah untuk para pahlawan. Motoyasu menerima 4.000 perak karena dianggap paling berjasa menahan gelombang, sementara Itsuki dan Ren masing-masing diberi 3.500 perak. Namun ketika giliran Naofumi tiba, Raja secara mengejutkan hanya memberikan 500 perak. Belum sempat hadiah itu diserahkan, Raja menambahkan bahwa Naofumi tidak pantas menerima apapun karena kalah dalam duel. Itsuki menilai keputusan Raja itu keterlaluan. Menurutnya, Naofumi sebenarnya menang jika tidak ada campur tangan kotor. Main berusaha menutupi kebohongannya dengan mengatakan Motoyasu menang secara adil, tapi Itsuki tidak menggubris dan menyebutnya pembohong menjijikan. Ren ikut mendukung dan menegaskan bahwa Naofumi layak dihargai karena telah menyelamatkan sebuah desa. Terpojok oleh pahlawan lain, Raja akhirnya setuju memberi tambahan perak kepada Naofumi, lalu menyuruhnya angkat kaki dari istana. Raphtalia mengatakan bahwa mereka memang lebih baik pergi dari tempat busuk ini, dan Naofumi mengiyakan. Keduanya pun meninggalkan kastil. Hari itu juga mereka kembali ke pedagang Buddha untuk mengaktifkan kontrak baru bagi Raphtalia. Setelah selesai, sistem menunjukkan bahwa Naofumi memperoleh kemampuan baru bernama perisai pengguna Buddha. Saat melihat deretan telur monster, pedagang menawarkan 1 telur dan mengatakan bahwa monster yang menetas dari sana bisa sangat berguna. Pertimbangan itu cukup meyakinkan, jadi Naofumi membeli telur tersebut. Di toko obat, pemiliknya memberikan buku resep herbal sebagai hadiah, karena Naofumi telah menyelamatkan desa mereka. Lalu di toko sihir, seorang wanita tua menghadiahkan sebuah grimoire sebagai bentuk terima kasih karena Naofumi telah menolong cucunya. Ia menjelaskan bahwa jika Naofumi berhasil mempelajari bahasa kuno di dalamnya, ia bisa menguasai berbagai mantra yang sangat membantu saat bertarung. Namun sore itu, Naofumi kebingungan menatap tulisan kuno tersebut. Raphtalia menawarkan untuk mempelajarinya bersama, dan karena gelombang berikutnya masih 1 bulan lagi, Naofumi pun setuju. Keesokan paginya di desa, telur monster itu menetas. Seekor burung langsung keluar dan terbang ke arah Naofumi, menganggapnya sebagai induknya. Dalam beberapa hari, burung itu tumbuh sangat cepat, jauh lebih cepat dari perkiraan. Pada akhir pekan, ukurannya bahkan menjadi 2 kali lipat, membuat Naofumi curiga bahwa skill peningkatan pertumbuhannya ikut berperan. Ia kemudian menamainya Philo. Saat itu ada kabar bahwa seorang pahlawan lain datang ke desa. Di alun-alun, Main mengumumkan bahwa Raja menunjuk Motoyasu sebagai penguasa baru desa. Mereka berencana memungut pajak bagi warga yang masuk dan keluar desa. Penduduk merespons dengan panik, karena mereka bahkan kesulitan makan 2 kali sehari. Naofumi muncul dan langsung menolak peraturan itu, menegaskan bahwa pajak tersebut mustahil dibayar. Ketika warga mulai mendukungnya, Main memerintahkan para prajurit untuk menghunus tombah. Sebelum kekacauan pecah, sekelompok orang misterius datang dan menyerahkan gulungan pada Main. Setelah membacanya, Main marah dan langsung menantang Naofumi dalam sebuah perlombaan dengan hadiah kendali atas desa. Penduduk memohon agar Naofumi menerima tantangan itu, dan ia menyetujui meski menganggapnya jebakan lain dari Main. Saat bersiap, Motoyasu menyombongkan naganya, menyebutnya versi monster dari Usain Bolt. Namun Philo, dengan santai, menendangnya hingga terbang dan mendarat di tumpukan jerami. Main panik memikirkan masa depan Motoyasu yang mungkin hancur karena insiden itu. Perlombaan dimulai. Philo langsung menyalip dan melemparkan debu ke wajah Motoyasu. Para prajurit Main kemudian meluncurkan mantra untuk membuat lubang di lintasan. Karena terlambat menyadari, Philo terpeleset dan Motoyasu mengambil alih posisi pertama. Tapi itu justru membuat Philo semakin terpacu. Ia segera menyusul kembali. Tidak terima, Main kembali menyuruh prajuritnya merapal sihir untuk memperlambat Philo. Motoyasu kembali memimpin. Namun Philo menolak menyerah, bahkan melempar lebih banyak debu ke arah sang putri. Mantra lain dilontarkan untuk mempercepat Motoyasu. Namun jalan di depan ternyata memiliki lubang lain. Naofumi segera menggunakan Air Strike Shield sebagai pijakan darurat. Raphtalia dan penduduk bersorak mendukung Naofumi, sementara Main mulai ketakutan melihat perlombaan mengarah pada kemenangan lawannya. Dengan ledakan energi terakhir, Philo melejit dan memenangkan perlombaan dengan selisih tipis. Saat penduduk bergembira, ukuran tubuh Philo tiba-tiba membesar 2 kali lipat lagi, membuat Naofumi sendiri terkejut. Main mencoba menuduh Naofumi curang, tetapi kelompok misterius itu muncul kembali, dan sang pemimpin mengatakan bahwa mereka merasakan sihir aneh pada sepanjang lintasan. Tidak punya alasan lain, Main akhirnya menerima kekalahan dan memilih kembali ke kastil demi menyelamatkan harga dirinya.
Motoyasu masih mencoba menjaga gengsi dengan mengatakan bahwa ia membiarkan Naofumi menang. Naofumi hanya menyebutnya bocah bodoh dan menyuruhnya pergi. Beberapa saat kemudian, kepala desa mengatakan bahwa penduduk ingin mengumpulkan hadiah untuk Naofumi. Namun Naofumi menolak uang itu karena desa masih sangat membutuhkan dana untuk membangun kembali kehidupan mereka. Ketika mencari alternatif hadiah, Philo menunjuk ke sebuah kereta. Akhirnya mereka menerima kereta itu dan mulai bepergian pada malam hari. Namun Raphtalia akhirnya merasa mual karena guncangan perjalanan dan bergegas turun untuk muntah. Malam itu Naofumi membaringkannya di dekat api unggun, berharap ia pulih keesokan hari. Saat melihat surat izin perjalanan dari kepala desa, Naofumi teringat bahwa mereka diperbolehkan mengunjungi seluruh negeri tanpa biaya. Ia mulai memikirkan kemungkinan membuka usaha perjalanan paruh waktu. Philo kemudian meringkuk tidur di sampingnya. Keesokan paginya, Naofumi terbangun dan menemukan seorang gadis kecil tidur di sebelahnya. Terkejut, ia menjauh dan bertanya siapa gadis itu. Jawabannya singkat, ia lapar. Setibanya di toko senjata, sang pandai besi menggoda Naofumi dengan bertanya berapa banyak istri yang ia rencanakan. Sementara itu, gadis kecil tersebut, yang rupanya adalah wujud baru Philo, langsung tertarik pada makanan dan mengatakan bahwa ia lapar. Pandai besi memberi izin untuk mencicipi satu gigitan. Begitu Philo berubah kembali ke wujud burung dan meneguk habis seluruh makanan di meja, pandai besi itu hanya bisa terbengong-bengong. Raphtalia kemudian menjelaskan bahwa pedagang Buddha pernah memberi mereka informasi soal ras Philo, bahwa sebagian dari mereka menetas sebagai pemimpin klan, dan jenis itu biasanya mampu berganti bentuk menjadi manusia. Mereka juga memerlukan tanda khusus sebelum bisa dijinakkan sepenuhnya. Saat mereka mencoba memberi Philo lambang kontrak baru dengan Naofumi, burung itu sempat menolak sebelum akhirnya menurut. Pandai besi pun bertanya apa sebenarnya yang mereka butuhkan darinya kali ini. Naofumi menjelaskan bahwa mereka memerlukan pakaian khusus yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan bentuk Philo. Namun sang pandai besi mengibaskan tangan. Pekerjaan seperti itu hanya bisa dikerjakan penjahit profesional. Mereka pun menuju toko pakaian. Di sana, penjahit mengatakan bahwa gaun transformasi hanya bisa dijahit dengan benang sihir, sementara kainnya harus dibuat menggunakan sihir Philo sendiri agar terhubung kuat dengan tubuhnya. Karena mereka belum memiliki benang sihir, Naofumi mencoba mencari solusi di toko sihir. Tapi penyihir itu mengatakan ia sedang kehabisan batu permata sihir dan butuh waktu beberapa hari untuk mendapatkannya. Akhirnya, Naofumi memutuskan mencari uang dengan cepat melalui berbagai permintaan bantuan di desa. Dalam perjalanan, mereka bertemu seorang lelaki yang ingin kembali ke desa tempat ibunya tinggal untuk memberikan obat khusus. Melihat kesempatan, Naofumi menawarkan tumpangan dengan bayaran 1 koin perak. Namun laki-laki itu tidak punya uang. Naofumi berkata bahwa ia bisa membayar dengan bahan makanan sebagai gantinya. Untuk mempercepat perjalanan, mereka meninggalkan kereta dan Philo langsung berlari kencang. Di gerbang desa, penjaga meminta biaya masuk, tetapi Naofumi menunjukkan surat izin khususnya dan menyatakan bahwa ia termasuk tamu penting kerajaan. Setelah bertemu ibu lelaki itu, Naofumi meminta sang anak keluar sebentar, lalu meningkatkan kualitas ramuan tersebut sebelum memberikannya kepada wanita itu. Seketika tubuh wanita itu pulih seolah tidak lagi sakit. Sebagai bayaran, pria itu memberikan bahan makanan sesuai kesepakatan. Dari sini Naofumi mulai memikirkan peluang lain, mengangkut para pengembara miskin, meminta bayaran berupa bahan makanan, dan menjualnya untuk mendapatkan uang. Selama beberapa hari berikutnya, ia melakukan hal itu sambil mempelajari Grimoire setiap malam. Hingga suatu hari, saat ia mengantar seorang saudagar, pedagang itu mengatakan bahwa nama Naofumi mulai terkenal, karena banyak desa menyebutnya sebagai penyelamat setelah melihat kemampuannya menyembuhkan para pasien. Namun perjalanan mereka terhenti saat sekelompok bandit menghadang jalan. Pemimpin bandit itu menyatakan bahwa mereka hendak merampok pedagang dalam kereta. Raphtalia mengambil langkah pertama, menggunakan sihir ilusi untuk menghilang, sementara Philo mengirim tornado yang membuat para bandit terhempas. Setelah itu, Raphtalia menumbangkan mereka satu persatu dengan cepat. Ketika bandit-bandit itu diikat, pemimpinnya mengaku bahwa seorang pengembara memberitahu mereka bahwa pedagang ini membawa barang berharga hingga senilai 1 miliar rupiah. Naofumi bertanya apa yang harus dilakukan terhadap para bandit, dan pedagang itu menyarankan agar mereka diserahkan kepada pihak berwajib. Namun para bandit menolak karena yakin bisa lolos dengan mudah, apalagi reputasi Naofumi sudah diplesetkan oleh pihak istana. Karena sadar ia tak bisa membela diri bila terjadi fitnah, Naofumi mengancam akan menghabisi mereka dan menyuruh Philo menyiapkan perutnya. Panik, para bandit memohon belas kasihan. Naofumi akhirnya melepaskan mereka dengan syarat seluruh barang rampasan mereka diserahkan sebagai tebusan. Raphtalia merasa canggung karena tindakan mereka terlihat seperti perampokan balik, tetapi pedagang itu justru memuji kecerdikan Naofumi dan menyebutnya sebagai pahlawan teladannya. Meski begitu, Naofumi tetap meminta imbalan lanjutan. Pedagang itu akhirnya menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga, pengetahuan dan koneksi yang bisa membantunya di masa depan. Pada malam harinya, ia mengajari Naofumi cara membuat batu permata berisi energi sihir. Dalam beberapa hari, Naofumi sudah mampu membuatnya sendiri dan terus mempelajari mantra baru. Di akhir pekan, ia mendengar kabar dari para pedagang bahwa Motoyasu berhasil menyelamatkan sebuah desa kering kerontang dengan tanaman legendaris, sementara Ren sedang berburu monster di Tenggara. Sang pedagang kemudian memberikan hadiah perpisahan berupa sebagian besar harta bendanya. Ketika Naofumi menunjukkan surat tuntutan permata kepada kepala pertambangan,
Pria itu mengatakan bahwa ia baru saja menemukan sumber emas dan bisa menyediakan permata apapun yang Naofumi perlukan. Naofumi hanya menginginkan permata bertipe benang sihir untuk membuat pakaian Philo. Setelah menerima petunjuk arah, mereka pun melakukan perjalanan menuju lokasi yang disebutkan. Mereka tiba di sebuah kawasan kuno. Di ujung gua mereka menemukan peti kosong, dan sebelum sempat bertanya lebih jauh, Philo menunjukkan jalur kecil lain. Menyusuri jalan tersebut, mereka melihat jejak kaki besar. Penyihir yang bersama mereka memperingatkan bahwa itu milik makhluk berbahaya. Saat obor Naofumi tiba-tiba padam, suara-suara misterius mulai bergema. Penyihir itu mengingatkan mereka agar tidak mendengarkannya dan melempar mantra anti buta untuk menghapus ilusi tersebut. Ketika kawanan kelelawar muncul, Philo hembuskan angin kuat yang menjatuhkan semuanya. Naofumi lalu menyerap kelelawar itu ke dalam perisainya dan mendapat kemampuan baru. Di ruang berikutnya, mereka menemukan permata yang mereka cari, tapi monster besar menjaga sarangnya. Naofumi belum menemukan cara untuk mengambil permata tanpa menghancurkannya. Namun Raphtalia dan Philo langsung menerjang ke depan. Monster itu lincah, menendang Raphtalia, menghindari serangan Philo, hingga penyihir melemparkan api untuk menahannya. Saat monster itu hampir mencakar wajah Naofumi, Philo datang menyelamatkannya dan menyeretnya pergi sebelum petir sang monster meledak. Raphtalia mencoba lagi dengan mantra Mirage untuk mendekat diam-diam, tetapi monster itu mendengar langkahnya. Philo berteriak bahwa makhluk itu peka terhadap suara. Begitu monster melompat, Naofumi menggunakan kemampuan barunya, menyuruh Philo berteriak ke dalam perisainya. Teriakan itu memekakkan dan mengacaukan konsentrasi monster. Penyihir segera melempar api lanjutan, Raphtalia menusuk tubuhnya, dan Philo menutup pertarungan dengan serangan keras. Setelah memastikan Raphtalia aman dan membalut lukanya, mereka mengambil permata tersebut tanpa gangguan. Keesokan paginya, Philo mulai mengubah cakranya menjadi benang sihir dan langsung kelelahan. Hari berikutnya, Naofumi membawa benang itu ke penjahit, dan ketika mereka kembali, Philo sudah mengenakan pakaian transformasinya, terlihat jauh lebih rapi dan menawan. Naofumi pun lega karena tak perlu lagi membeli pakaian baru setiap kali Philo berubah bentuk. Beberapa hari kemudian, Naofumi dan Raphtalia berangkat menuju desa tetangga untuk mengantarkan ramuan sihir. Sepanjang perjalanan, Naofumi heran mengapa satu desa membutuhkan begitu banyak obat penyembuh sekaligus. Tidak lama kemudian, mereka melihat akar-akar raksasa mencuat dari tanah, tanda bahwa ada sesuatu yang sangat salah di wilayah itu. Kepala desa menjelaskan kondisi sebenarnya. Pepohonan di sekitar mulai berubah menjadi monster dan menyerang warga, memaksa penduduk mengungsi dan meninggalkan rumah mereka. Semua bencana itu bermula setelah Motoyasu membawa apa yang ia sebut sebagai benih suci, yang ternyata justru merupakan benih berbahaya. Ketika mereka memasuki tenda, keduanya melihat anak-anak yang terbaring lemah, sebagian tubuh mereka dipenuhi tanaman aneh. Ingin menolong, Naofumi mencoba menuangkan ramuan pada seorang bocah, dan tanaman yang tumbuh di tubuh anak itu langsung hilang seketika. Dengan metode yang sama, ia menyembuhkan seluruh anak lain dalam tenda. Saat mereka hendak beranjak pergi, Naofumi menggerutu bahwa ia sudah cukup kesal dengan ulah para pahlawan lain dan berniat pergi setelah menerima upah. Namun kepala desa memohon agar ia juga menumpas monster tanaman yang masih berkeliaran dan menawarkan bayaran tambahan. Tanpa banyak peduli, Naofumi menyetujuinya dan langsung menuju lokasi. Begitu memasuki desa, pohon monster besar menyemburkan gas beracun, tetapi Raphtalia menebasnya dengan cepat dan Philo meratakan pohon lainnya. Namun, tak jauh dari sana, Naofumi melihat monster tanaman yang jauh lebih besar. Philo meluncur menyerangnya, menggunakan air shield untuk menahan serangan akar-akar yang mencambuk dari segala arah, lalu mendaratkan tendangan kuat. Meski monster besar itu tumbang, yang lain kembali muncul. Naofumi menyuruh Raphtalia menyiramkan ramuan penyembuh langsung pada tubuh monster itu. Raphtalia menaiki Philo, dan keduanya menerjang cepat menembus belitan akar. Setelah cukup dekat, Raphtalia mengayunkan pedangnya dengan tepat. Namun saat mendarat, akar lain menangkapnya. Untungnya ia cepat menutup bagian tubuhnya yang terbuka dan berusaha menumpahkan ramuan itu, tetapi pohon tersebut langsung beregenerasi. Melihat situasinya tidak efektif, Naofumi mengaktifkan kemampuan peningkatannya dan maju sendiri. Akar-akar pun menggulung tubuhnya. Tetapi ia merobeknya dengan kekuatan penuh, lalu menyiramkan ramuan dalam jumlah besar. Pohon itu langsung meleleh dan rubuh ke tanah. Dari pertarungan itu, Naofumi memperoleh kemampuan baru, modifikasi tanaman. Ia menjajalnya dengan melempar 3 biji, yang seketika tumbuh menjadi pohon monster kecil, lalu layu dan mati beberapa detik kemudian. Saat kembali kepada para warga, Naofumi melapor bahwa tugasnya selesai, tetapi mengingatkan bahwa urusan membersihkan puing dan bangkai tanaman bukan bagian dari perjanjian. Keesokan harinya, ia mengisi benih terlarang itu dengan mana miliknya dan menanamnya. Dalam beberapa jam, benih itu tumbuh menjadi tanaman baru. Naofumi menjelaskan kepada warga bahwa ia telah mengurangi kemampuan mutasi dan perkembangbiakannya, sehingga sekarang tanaman tersebut akan menghasilkan buah normal yang aman dan bergizi. Kepala desa berterima kasih. Namun Naofumi menegaskan bahwa jasanya tidak gratis. Raphtalia lalu menyarankan sistem barter agar semuanya tetap adil. Ketika mereka meninggalkan desa, Raphtalia bertanya apa rencana mereka dengan buah-buahan itu. Naofumi menjawab bahwa ia sudah memiliki pembeli yang tepat. Malam itu, mereka bertemu pedagang batu permata yang langsung membeli seluruh buah tersebut dan menawarkan untuk mengantar mereka hingga kota terdekat agar bisa beristirahat. Sesampainya di sana, Naofumi merasa kota itu cukup nyaman dan mengusulkan agar mereka tinggal beberapa hari.
Saat Raphtalia masuk ke kamar malam itu, ia melihat Naofumi dan mendapati rasa cemburu muncul. Keinginan sederhana agar suatu hari Naofumi melihat dirinya sebagai wanita dewasa, bukan sekadar anak kecil yang ia rawat. Keesokan paginya, ia memutuskan mencari hadiah untuk Naofumi, sesuatu yang bisa membuatnya terkesan. Ia berharap dapat menemukan seekor burung yang membawa kristal kuno. Begitu keluar kota, Raphtalia menyadari bahwa Philo mengikutinya. Ia mengira Philo juga mengincar kristal kuno itu. Namun Philo menjelaskan bahwa ia hanya mencari telur burung untuk sarapan. Ketika Philo berlari, Raphtalia mengejarnya hingga kelelahan. Saat Philo hampir terjatuh dari tebing, Raphtalia berhasil menangkapnya. Sayangnya mereka berdua ikut jatuh dan menimpa seekor hewan buas. Hewan itu murka dan langsung mengejar mereka. Saat hampir terpojok di tepi jurang, Philo berubah ke bentuk burung dan melompat bersama Raphtalia menuju sisi seberang, menghindari kejaran. Setelah beberapa jam, mereka menemukan burung yang mereka cari. Raphtalia mengendap-endap dan mencoba mengambil salah satu telur. Tetapi burung itu langsung menjerit. Tidak lama kemudian, hewan buas yang tadi mengejar mereka kembali muncul. Ia mengamuk, menyerang seperti banteng gila, dan menghancurkan seluruh sarang. Sudah muak, Raphtalia dan Philo memutuskan membawa hewan buas itu kembali ke kota. Raphtalia kecewa karena gagal membawa hadiah untuk Naofumi, sampai dua pria kota memberitahu bahwa hewan buas tersebut adalah persembahan langka untuk ritual lokal. Mereka menawarkan bayaran besar. Melihat kesempatan, Raphtalia dan Philo setuju menjualnya. Dengan uang itu, mereka membeli sebuah alat khusus untuk menempa logam. Hadiah yang Raphtalia anggap paling tepat untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada Naofumi sebagai tuan yang baik bagi mereka.